Mungkin aku adalah orang yang paling buruk di mata orang. Tetapi bagiku aku adalah orang yang paling beruntung. Sebut saja namaku Lina. Aku adalah pasien yang positif terkena COVID-19. Aku sebelumnya tidak pernah memikirkan hal ini. Dan sebelumnya malah tidak percaya dengan virus yang tengah mewabah ini. Aku dirawat di salah satu rumah sakit. Aku sendiri, menjalani kehidupan sendiri. Hanya beberapa perawat yang bersamaku yang menangani penyakitku. Orang tuaku bahkan tidak boleh untuk melihat aku. Teman-temanku juga demikian. Terkadang aku iri melihat sebayaku yang masih asyik pergi ke sana kemari. Kumpul bersama, traveling bersama, makan bersama. Sementara aku hanya diam berbaring di rumah sakit ini, sambil menunggu kapan penyakit ini berakhir. Bahkan aku pernah berpikir, kapan hidupku ini akan berakhir. Aku dijauhi, bahkan melebihi seorang penjahat. Penyakitku sangat berbahaya. Dan paling mengerikan lagi, keluargaku juga dijauhi. Mereka dijauhi oleh tetangga. Di tengah malam yang gelap, seorang perawat yang notabene dia beragama Kristen datang dan membawa Alkitab di hadapanku. Aku sempat menolak bahwa tidak ada gunanya lagi. Tidak mungkin aku sembuh di antara sekian orang yang sudah meninggal. Namun si perawat mengajak aku untuk membaca Alkitab bersama. Dan dia memilih ayat Alkitab yang katanya dia sering bacakan juga kepada pasien-pasien lain. Dia buka Alkitab dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekejap aku menangis, air mataku jatuh. Bahwa selama ini aku sudah melupakan Tuhan. Aku bahkan menyalahkan Tuhan dalam kesulitan yang kualami ini. Aku tidak mengandalkan Tuhan dalam segala penyakit yang kualami saat ini. Aku sangat menyesal. Tetapi malam itu juga aku berdoa kepada Tuhan dan mengingat semua firman Tuhan yang aku dapatkan selama ini. Aku berserah kepada Tuhan untuk berkuasa dalam hidupku, meminta pertolongan bagi Tuhan. Pasti sebagian orang tidak akan percaya jika aku menceritakan kisahku ini. Mujizat Tuhan terjadi kepadaku. 2 hari setelah kejadian itu, aku dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Ternyata Tuhan Yesusku sangat menyayangiku, memperhatikanku, dan menolong aku dari penyakit yang sangat ditakuti ini. Aku percaya, ternyata Tuhan memang tidak akan meninggalkan anaknya yang memanggil dia di dalam kepercayaan imannya. Tuhan bahkan merancang jauh lebih indah dari apa yang kita harapkan. Pengharapan hanya kepada Tuhan saja, dengan berdoa dan menerimanya di dalam hati kita. Aku bisa sembuh. Kamu juga harus bisa.
dengan selalu berpengharapan, kuat dan selalu setia kepada Tuhan, tanpa meninggalkan Dia dalam situasi apapun. Aku tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan juga tidak akan meninggalkan aku dalam situasi apapun. Tuhan mengasihi kita. Dan kita juga harus setia kepada Tuhan. Tuhan membuat rancangan yang baru bagi hidup kita. Kita harus setia dan selalu berpengharapan, meneguhkan iman kita untuk tetap berdoa dan meminta kepada Tuhan.